Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi Pendidikan Pancasila kelas 8 semester 1 bab 1 tentang Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Nah, ini adalah kurikulum Merdeka revisi 2023. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, dalam pembahasan video kali ini yaitu ada 3 sub pembahasan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupanku. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupanku. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Ada pengertian dan juga ada fungsi. Nah, pengertiannya Pancasila adalah dasar atau pondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Seluruh peraturan dan kebijakan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu fungsinya. Nah, fungsi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku diantaranya yang pertama dasar hukum dan konstitusi. Yang kedua sebagai panduan dalam penyelenggaraan negara. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai landasan bertindak bagi warga negara. Adapun contoh penerapannya mulai dari keluarga, masyarakat, sekolah. Kita bahas dari keluarga terlebih dahulu. Di antaranya contoh penerapannya patuh pada aturan orang tua, menghargai pendapat anggota keluarga, dan yang ketiga menjaga kerukunan dalam rumah. Adapun contoh dalam lingkungan sekolah yaitu diantaranya yang pertama mentaati tata tertib yang ada di sekolah kita, yang kedua mengikuti upacara bendera, dan yang ketiga bersikap adil dalam kerja kelompok. Adapun contoh penerapan yang ketiga tentang Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti aturan RT dan RW. Yang kedua, tidak main hakim sendiri. Yang ketiga, menjaga keamanan lingkungan. Pembahasan yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupanku. Adapun pengertiannya, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti menjadi pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa diantaranya yang pertama menjadi arah dalam menghadapi permasalahan hidup. Yang kedua, menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Yang ketiga, menjadi pedoman moral dan etika. Selanjutnya, contoh penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupanku. Lingkungan yang pertama tentunya lingkungan terkecil dahulu yaitu lingkungan keluarga. Di antaranya penerapannya gotong royong membersihkan rumah. Yang kedua, saling menghargai antar saudara. Yang ketiga, berdoa bersama sebelum melakukan makan ataupun berdoa dalam beribadah dan lain sebagainya. Adapun contoh yang kedua di lingkungan sekolah, di antaranya yang pertama, menghormati guru dan juga teman. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku ataupun agama. Yang ketiga, kerjasama dalam kegiatan OSIS. Contoh penerapan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat diantaranya penerapannya yang pertama, toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menjaga kerukunan antar tetangga. Dan yang ketiga, ikut gotong royong. Kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupanku. Ada pengertian dan juga ada fungsinya. Pengertian dari Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupanku adalah sistem nilai yang menjadi arah dan cita-cita bangsa Indonesia dalam membangun negara yang adil, makmur, dan juga bermartabat. Selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupanku. Yang pertama sebagai cita-cita bersama bangsa. Yang kedua, penguat identitas dan karakter bangsa. Yang ketiga, penangkal ideologi asing yang bertentangan dengan nilai bangsa.
Selanjutnya, contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupanku. Yang pertama, dalam lingkung terkecil terlebih dahulu, yaitu lingkungan keluarga. Di antaranya, contohnya mendidik anak dengan nilai kejujuran dan kerja keras. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Adapun lingkungan berikutnya yaitu lingkungan sekolah. Di antaranya penerapannya yang pertama menumbuhkan semangat nasionalisme, yang berikutnya menjaga kejujuran dan dalam ujian, lalu contoh berikutnya dalam lingkungan sekolah itu adalah menghormati simbol negara. Nah, contoh penerapan dalam lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Penerapannya diantaranya yang pertama, menolak radikalisasi dan intoleransi. Yang kedua, membangun kesadaran bela negara. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan berkemasyarakatan seperti program desa. Nah, yang berikutnya yang terakhir ada kesimpulannya, di mana kesimpulannya Pancasila tidak hanya sebagai simbol, tetapi menjadi pedoman hidup nyata yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari lingkup terkecil terlebih dahulu, yaitu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, hingga masyarakat. Maka dengan mengamalkan Pancasila, kita akan membentuk bangsa yang rukun, adil, dan juga bermartabat. Untuk itu, mari kita sama-sama terapkan nilai-nilai Pancasila dari mulai kebiasaan terkecil terlebih dahulu, di antaranya ada di lingkungan keluarga. Terus juga tempat kita belajar yaitu di lingkungan sekolah. Sehingga tempat kita tempat tinggal ada RT, RW, dan sekitarnya yaitu di lingkungan masyarakat. Maka dengan demikian, kita senantiasa menerapkan mengamalkan nilai-nilai Pancasila akan membentuk bangsa yang rukun, adil, dan juga bermartabat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.